Pemirsa, dalam kurun waktu 1 pekan, Barada Richard Eliezer telah berganti pengacara 2 kali. Yang terbaru, Baradae mencabut kuasanya atas Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Pengakuan Barada Richard Eliezer atau Baradae menjadi titik awal terangnya misteri kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Bahkan pengacara Baradae ketika itu Muhammad Burhanuddin dan Deolipa Yumara mengajukan Baradae sebagai justice kolaborator. Hanya saja kemarin beredar surat yang menyatakan Baradae telah mencabut kuasanya kepada pengacara Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Pencabutan kuasa itu tertulis sejak 10 Agustus 2022. Dengan pencabutan surat kuasa itu, maka surat kuasa tertanggal 6 Agustus 2022 tidak berlaku lagi. Surat pencabutan kuasa ini diketik rapi dan disertai materai. Belum ada keterangan resmi mengapa Baradae mencabut kuasanya. Penggantian pengacara Baradae ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya Andreas Nahot Silitonga pun pernah menjadi pengacara Baradae hingga akhirnya Andreas menyampaikan pengunduran dirinya. Beberapa hari sebelumnya, pengacara Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin sempat ditegur Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto setelah mereka mengeluarkan pernyataan bahwa pengakuan Baradae akan peristiwa yang terjadi sebenarnya merupakan hasil kerja keras mereka. Kabareskrim pun menegaskan munculnya pengakuan baru dari Baradae adalah hasil kerja tim khusus Polri, bukan kuasa hukum. Mundurkan diri. Dia kan sebagai statusnya sebagai tersangka, maka pada saat dia akan dilakukan pemeriksaan, dia harus kita siapkan pengacara. Nah, pengacara yang baru datang ini tiba-tiba seolah-olah dia yang bekerja sampaikan informasi kepada publik, kan nggak fair itu. Ya. Kalau dia mengaku, Pak, kalau dia mengaku tiba-tiba ada yang bukan karena pengacara itu dia mengaku. Karena apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh tim sus, menyampaikan kepada dia, kasih orang tuanya didatangkan, adalah upaya untuk membuat dia untuk terbuka bahwa ancaman hukumannya cukup berat. Jadi jangan tanggung sendiri sehingga dia secara sadar membuat pengakuan. Nah, jadi jangan orang tiba-tiba ditunjuk sebagai pengacara untuk mendampingi pemeriksaan, terus dia ngoceh di luar seolah-olah pekerjaan dia, ini kan nggak fair. Terlepas dari apa penyebab gonta-gantinya pengacara Baradae, kasus mengenai pembunuhan Brigadir J terus bergulir. Saat ini Baradae telah menunjuk Roni Talapesi sebagai kuasa hukum yang membelanya. Tim TV One mengabarkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK belum bisa memberikan perlindungan kepada Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua karena hingga kini pihak LPSK belum difasilitasi bertemu Baradae oleh kepolisian. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi pun mempertanyakan hal tersebut. Walaupun ada yang ganjil, ada yang janggal, nah, tapi kami juga tidak meyakini keterangan awal itu. Tapi kemudian dia berubah keterangan, baru ada kesesuaian dengan fakta-fakta yang sudah LPSK kumpulkan. Nah, jadi ya kami tentu harus mendengar dulu kepada Baradae. Kan kami yang baru terima surat, kami belum melihat Baradae sebagai tersangka itu di mana orangnya, ya, sehat apa sakit, belum mendengar langsung keterangannya seperti apa. Apakah itu keterangannya sendiri kah? Atau keterangan yang dipaksakan atau dimintakan supaya diakui kah? Nah, karena kami harus ketemu langsung dengan Baradae. Sejauh ini belum ada pertemuan Pak, langsung bertemu belum ada ya? Ya coba tanyakan ke Bareskrim kapan mau konsultasi LPSK ketemu Baradae. Ya. Jadi sejauh ini belum ada perlindungan ke Baradae Pak ya? Berkaitan ya belum ada, ketemu aja belum. Pemirsa, dalam kurun waktu 1 pekan, Barada Richard Eliezer telah berganti pengacara 2 kali. Yang terbaru, Baradae mencabut kuasa hukumnya atas Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Baradae kemudian menunjuk Roni Talapesi sebagai kuasa hukum yang akan membelanya. Pergantian ini menyusul pengakuan dari Baradae atau Barada Eliezer mengenai siapa yang menyuruhnya menembak Brigadir Yosua. Ini kemudian berujung kepada penetapan tersangka terhadap Irjen Pol Verdi Sambo. Apa sebetulnya pemirsa yang terjadi? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin, dan juga Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yaitu ada Bapak Sugeng Teguh Santoso. Pertama kita ingin ke Pak Burhanuddin terlebih dahulu. Pak Burhanuddin, kapan pertama kali mengetahui bahwa pencabutan kuasa hukum atas Baradae itu dilakukan? Dan apakah ini sebelumnya sudah sempat disampaikan oleh Baradae atau tiba-tiba Anda tahu saja ini dicabut? Ya, terima kasih Mas, terima kasih Mbak.
Jadi saya juga per hari ini baru tahu dari media gitu bahwa ada pencabutan. Kemudian dengar-dengar juga dari Bang Olive juga katanya ada surat ke kantornya gitu untuk terkait pencabutan tersebut. Tapi intinya ada rangkaian peristiwa sebelum dicabut Baradae itu kan. Gini dulu, kalau pencabutan itu kan prinsipal yang lakukan dalam hal ini Baradae. Kalau hubungan kami dengan Baradae itu sangat bagus sekali. Dan saya juga luruskan kembali statement dari Pak Kabar Eskrim bahwa kami sama sekali tidak pernah mengklaim bahwa itu kerja dari tim pengacara gitu. Sama sekali kami tidak mengklaim bahwa itu kerja dari tim pengacara. Ini kerja dari tim khusus bentukan Pak Kapolri dan tim Barreskrim. Kami hanya mencoba menjembatani informasi ke publik, apa yang perlu diketahui, apa yang tidak perlu diketahui. Jadi sama sekali harus diluruskan itu. Seluruh masyarakat Indonesia juga tahu yang namanya penyidikan itu kerja Barreskrim, bukan kerja pengacara. Saya kira intinya di sana supaya diluruskan ke Barreskrim bahwa tidak ada klaim dari kami sebagai tim kuasa hukum bahwa itu kerja dari tim pengacara. Pak Burhan belum terjawab. Artinya apakah sebelumnya tidak ada komunikasi sama sekali mengenai pencabutan kuasa atas nama Bapak dan juga Diolipa? Nggak ada sama sekali. Jadi tadi kembali lagi ke awal bahwasanya hubungan kami dengan Baradae ini sangat harmonis sekali pada saat pendampingan di hari Sabtu sampai Minggu pembuatan BAP terakhir. Itu di kami ini situasi nyaman sekali. Dia buat pernyataan dalam masih bentuk kertas kosong. Dia nulis di harapan kami, berdoa segala macam, kita kuatkan. Kita hanya melakukan penguatan, bahwa memberi semangat, bahwa ceritakan sebenarnya, tulis yang sebenarnya, apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dia lihat, itu kronologis dari tanggal 7, 8, 9, 10 itu hal-hal yang dia ketahui ya dia tuangkan semua. Dan itu nyaman sekali. Pasti itu kan kita nggak ketemu lagi karena Minggu kan udah sebut jam berapa itu kita balik rumah itu udah jam pagi gitu. Kemudian esoknya kami melaksanakan tugas untuk coba berinisiatif untuk permohonan ke LPSK. Oke, kita tahan dulu di bagian LPSK itu karena nanti akan ada pertanyaan lanjutan soal LPSK itu. Tapi kita ingin tahu sampai sejauh ini ketika sudah diketahui bukan lagi dicabut begitu hak kuasa hukumnya, apakah sudah mencoba konfirmasi langsung ke Baradae ataupun mungkin kalau tidak salah ini diminta bantuan oleh polisi untuk menjadi kuasa hukum dari Baradae ya Bang? Atau bagaimana Bang? Apakah ada konfirmasi dengan pihak-pihak yang menghubungi Abang sebelumnya sebelum jadi kuasa hukum Baradae? Jadi gini, ada rentetan sebelumnya 2 hari sebelumnya ini kami dipanggil ke Barreskrim. Katanya ada petinggi mau bicara gitu. Sampai di sana kami ada ditemui sebelum bisa sebut nama. Kemudian dari di sana itu dari jam 8 sampai jam 2 tengah malam itu kami hanya menunggu di ruangannya gitu. Kemudian ujung-ujungnya disuruh minta mundur. Abang-abang dengan berat hati diminta mundur gitu. Baik sininya, cuma kami langsung beraksi dengan Bang Olive. Waduh, jangan ini dulu tidak segampang itulah ini mundur gitu. Karena ini kan tanggung jawab profesi kita baru 2 hari 3 hari kerja adalah diminta mundur. Ini kita bukan pengacara yang 1-2 hari ini beracara. Ini kita udah puluhan tahun dan ada tanggung jawab profesi di sini. Kami ditekankan juga bahwa pengacara itu, advokat itu sejajar loh dengan polisi, dengan jaksa, dengan hakim. Ini konstitusi lindungi. Jadi kerja-kerja pengacara ini kita kerja-kerja berdasarkan undang-undang. Walaupun negara memfasilitasi kita untuk melakukan pendampingan, hak tersangka tetap kita untuk coba terpenuhi menurut KUHP dan sebagainya kita kawal. Tapi informasi ke publik juga yang sebenarnya bukan harus, berarti kita harus tutupi gitu. Intinya di sana, Mbak. Pak Burhan, apakah ini ada hubungannya, Pak? Ada alasan yang berkaitan dengan permohonan maaf yang diutarakan oleh Baradae kemarin dalam surat kepada keluarga Brigadir J? Iya, termasuk itu kan juga di tim juga itu sebenarnya kan lewat Bang Olive juga itu masalah ucapan bela sungkawa itu kan suratnya juga ada yang kami yang publish juga itu sebenarnya gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau hubungan dengan Baradae sangat bagus sekali gitu. Jadi kami juga sangat kaget juga kenapa dia cabut. Kalau dari Baradae saya pastikan tidak ada lah gitu. Mungkin ini karena 2 hari lalu kita diminta mundur gitu. Itu rangkaian itu karena untuk lepas dari kuasa hukum ada 2.
kita mundur sendiri atau dicabut oleh prinsipalnya. Oke, baik. Nanti kita akan mencoba meminta tanggapan dari IPW mengenai bagaimana soal ini. Soal tadi kita sudah mendengarkan apa saja paparannya. Betul. Selama beberapa hari belakang ini, Andro, apakah itu ada yang janggal atau ya sah-sah aja sebetulnya. Nanti kita akan ke Pak Teguh, tapi usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi.